Mangga Cemeta. Ya, hatur nuhun Kang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjung sonten akan itu semua yang saya hormati. Ada Pak Zabadi di sini sebagai deputi. Kemudian juga ada Pak Bagus Rahman, Asdep di Koperasian. Kemudian juga Kang Burhanuddin Abdullah yang sudah memberikan keynote. Semangat buat kita semua, akan itu semua. Ya, mungkin Kang Eri bisa dibantu share screen-nya. Ya, sambil Kang Eri mengirimkan, ya ini sudah tayang. Baik, perkenalkan saya dengan nama lengkap saya Siti Nur Maftuhah, saya biasa dipanggil Meta, saya alumni Faperta Unpad di angkatan 91. Mungkin untuk narasumber hari ini, maksudnya bicara hari ini termasuk yang paling muda. Baik, akan ngejelasin semuanya. Sebetulnya kalau kita bicara koperasi, mungkin kita flashback 1 tahun ke belakang. Jadi terima kasih sebelumnya teman-teman untuk Kang Jajat, Kang Pepen, dan tim pengurus KFP periode sebelumnya yang sudah mendorong untuk dibentuknya koperasi. Dan koperasi ini bermula dari sebuah kumpulan, ini ada sebuah komunitas di Faperta Unpad, itu namanya PFU, Petani Faperta Unpad. Nah ini Kang Iwan Acai juga, Kang Iwan Cardiwan juga salah satu penggagasnya. Jadi awalnya dari obrolan-obrolan di grup, di mana banyak teman-teman alumni yang punya usaha, salah satunya juga saya yang mengalami. Jadi saat itu saya punya usaha budidaya cabai, terus kemudian dengan teman-teman, ya salah satunya ada yang mempunyai jejaring untuk pupuk dan sarana produksi, dan kemudian juga produknya itu dipasarkan melalui alumni. Di sini ada Kang Pepen, Kang Ahmad Rifani yang melalui PT Bimandiri. Di situ kemudian kami melihat bahwa banyaknya transaksi di antara alumni itu tidak memberikan manfaat kepada organisasi di sini, baik KFP maupun juga kampus, sehingga transaksinya hanya terjadi antara alumni saja. Dan dalam perjalanannya terus akhirnya muncul sebuah gagasan untuk membuat badan usaha. Jadi di bulan Agustus tahun lalu, terima kasih kepada Kang Ganjar yang sudah menyediakan tempat saat itu di Pusat Digitalisasi Unpad yang di Pati Ukur yang dulu perpustakaan. Jadi kita bertemu di situ dan akhirnya digagaslah sebuah rencana untuk membentuk koperasi. Dalam perjalanannya cukup panjang sampai akhirnya hari ini tanggal 11 September. Jadi dinamikanya cukup banyak gitu ya, sampai kemudian kita bersepakat bahwa hari ini bisa dikatakan sebagai launching, apalagi juga bertepatan dengan Dies. Jadi entah kenapa ya kemudian dipilih hari ini, tapi memang akhirnya kesiapan kami untuk sama-sama menggagasnya di hari ini. Next, Kang. Sebetulnya ini posisinya masih prakoperasi karena kami juga masih berproses untuk melengkapi data-data ke notaris. Jadi ini juga pemilihan nama juga cukup panjang. Ada beberapa nama, beberapa kali webinar, rapat beberapa alumni, sampai akhirnya kemudian dipilihlah koperasi. Nama koperasinya adalah Koperasi Bumi Tani Pajajaran. Adapun jenis koperasi yang dipilih adalah koperasi produsen. Kenapa? Karena di sini anggotanya adalah pelaku usaha langsung, sebagian besar yang memang tadi awalnya dari PFU, tapi kemudian juga tidak menutup kemungkinan alumni yang belum punya usaha juga bisa terlibat. Kemudian dari skala koperasi, dari hasil diskusi hanya kita juga menyepakati untuk tingkatnya nasional. Kenapa? Karena banyak alumni yang tidak hanya tinggal di Jawa Barat. Jadi contoh seperti Kang Yongki nih KTP-nya Jakarta. Terus ada Kang Lewi kalau tidak salah KTP-nya Banten gitu ya, karena beliau tinggal di Tangerang Selatan. Tapi Akang NUC ini yang kemudian aktif di gagas sebagai perumus koperasi. Tapi untuk kedudukan rencananya kita di Kota Bandung karena memang sebagian besar alumni di Kota Bandung, dan kemudian ya dari hasil kesepakatan juga kita akan lokasinya di Kota Bandung. Next, Kang. Nah ini logo yang dipilih, dan ini juga terima kasih buat Kang Abdullah Hadiansyah 95 yang sudah
memberikan buah pemikirannya untuk menghasilkan logo koperasi. Jadi di sini logonya adalah Koperasi Bumi Tani Pajajaran. Ada tiga unsur yang kemudian dimunculkan, yang itu ada bumi, tani, dan pajajaran. Di sini bumi di sini disimbolkan dengan bola dunia, kemudian tani disimbolkan dengan daun, dan untuk pajajaran disimbolkan dengan kujang yang merupakan senjata ahli pajajaran. Kemudian juga untuk warna dipilih warna kuning, biru, dan hijau. Untuk kuning adalah logo dari maaf, untuk kuning ini adalah warna Unpad, kemudian hijau adalah warna dari pertanian biasanya, dan untuk biru ini juga dari alam. Di sini tidak hanya jadi pertanian nanti akan bisa bergabung di koperasi ini, tidak hanya pertanian dalam arti sempit, tapi kita akan mengakomodasi pertanian dalam arti luas. Next, Kang. Ini sudah next ya. Nah, ini visi dan misi yang sudah diusulkan. Jadi ini sebenarnya sudah masuk KDRT, tapi tidak untuk kemungkinan nanti bisa kita sepakati kembali. Di sini visinya adalah menjadi koperasi produksi bidang pertanian terbesar di Indonesia di tahun 2030. Ini adalah sebagai sebuah mimpi. Jadi beberapa kali kami diskusi juga dengan Kang Burhan, terus kemudian juga dengan akang-akang yang lainnya, termasuk Kang Pepen. Kang Pepen punya pengalaman panjang dengan Carrefour, cerita bagaimana kemudian di Perancis petani-petani itu berkumpul, terus kemudian kita juga dapat cerita tentang bagaimana petani berkumpul di Jepang, Korea, dan sebagainya. Dan ini mimpi yang mudah-mudahan bisa jadi sebuah kenyataan, karena dari beberapa kali ya mungkin sebelum pandemi, terakhir di 2018 PFU pernah berkumpul di beberapa kebun milik alumni pertanian. Di situ kita melihat bahwa banyak sekali potensi yang dimiliki oleh alumni, dan alumni tidak bergerak sendiri. Di sini ada beberapa alumni, contoh misalnya ada Kang Nasul angkatan 2008 yang termasuk duta petani muda yang ternyata punya jajaran petani di belakangnya, petani milenial. Kemudian juga ada Kang Eeng, Kang Nandang 95 yang punya, walaupun beliau juga punya koperasi, yaitu Koperasi Malai Padi. Beliau punya pasukan yang sangat banyak di Indramayu dengan komoditinya adalah padi. Dan kita melihat bahwa tidak menutup kemungkinan juga alumni-alumni lain, terutama yang muda, mudah-mudahan bisa berkembang melalui koperasi ini. Misinya ada 6. Yang pertama adalah menyediakan sarana produksi pertanian. Di sini termasuk alsintan dan sebagainya, juga teknologi, sehingga di sini lebih kepada pengadaan sapotan. Kemudian juga menampung hasil produksi anggota di sini dalam arti luas. Jadi tidak hanya hasil buminya, tapi juga termasuk pengolahannya. Kemudian berikutnya memberikan dukungan pembiayaan, karena salah satu juga kesulitan teman-teman adalah di pembiayaan, sehingga nanti bisa disupport melalui koperasi ini. Berikutnya menjadi media pembelajaran pertanian dalam penggunaan teknologi terkini. Salah satunya ada alumni yang sekarang juga sedang mengembangkan drone untuk memupukan, dan ini juga harapannya bisa menjadi sebuah media pembelajaran buat semuanya, buat anggota. Berikutnya adalah menjadi media fundraising, kegiatan keluarga alumni Fakultas Pertanian, termasuk juga untuk mahasiswa. Jadi selain ada visi bisnis, misi bisnis, koperasi ini juga diharapkan bisa memberikan menjadi sumber fundraising untuk organisasi atau KFP, termasuk juga untuk mahasiswa gitu. Seperti yang mungkin Akang Uci juga tahu bahwa di KFP kita punya program namanya Koperta Berbagi yang awalnya diinisiasi oleh Angkatan 83 dan sekarang dilaksanakan oleh KFP. Mudah-mudahan koperasi juga bisa jadi salah satu inisiasi. Berikutnya, nah ini kegiatan usaha. Jadi untuk kegiatan usaha ada usaha utama dan usaha tambahan. Usaha utamanya adalah penyediaan sarana produksi pertanian serta pemasaran produk hasil pertanian dan olahannya. Kemudian untuk usaha tambahan adalah pembiayaan usaha anggota, jasa konsultasi dan pelatihan serta transportasi. Kenapa ini juga muncul? Ini jadi masalah-masalah yang kemudian dihadapi oleh alumni, dan mudah-mudahan nanti bisa diakomodasi melalui koperasi. Next. Untuk cara keanggotaan mungkin ini secara umum
Next, kita masuk ke yang slide berikutnya. Dan ini dalam satu pasal bahwa kita menyepakati mengusulkan bahwa nanti yang menjadi anggota adalah alumni Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran mulai angkatan 59 hingga sekarang. Jadi kalau tidak salah ada angkatan 2016 ya yang sudah lulus, tidak hanya di S1 tapi juga D3, S1, S2 dan S3 serta dosen dan tenaga pendidikan. Mungkin itu yang dan ini juga adalah hasil diskusi yang panjang sampai kemudian akhirnya kita menyepakati ini, karena di Fakultas Pertanian pada tahun 2000 itu kita terpecah menjadi tiga fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Teknologi Pertanian, Industri Pertanian, dan Fakultas Perikanan. Dan harapannya untuk alumni-alumni yang masuk di Fakultas Pertanian tapi kemudian keluar dari dua fakultas yang lainnya itu masih bisa bergabung seperti itu. Next. Nah, untuk besaran simpanan, ini juga harus hasil diskusi. Untuk setoran pokoknya dari sebesar 250.000 dan simpanan wajib 50.000. Jika melihat dari angka ini bukan angka yang besar, tapi ini juga dengan pertimbangan masih banyak juga alumni yang, terutama alumni-alumni muda gitu ya, yang mungkin belum bekerja tapi ingin bergabung dengan koperasi, sehingga bisa bergabung dengan koperasi. Tapi kemudian kami juga membuka kesempatan kepada alumni nanti untuk kita melakukan simpanan dalam bentuk simpanan sukarela ataupun lainnya nanti akan disampaikan detailnya oleh Kang Yuki. Next. Kang Yuki itu habis ini mah. Habis apa? Ya, nah ini mungkin secara normatif ya, apa saja yang menjadi kewajiban anggota. Next. Oh, baik, terima kasih Pak Bagus. Nah ini ada tanggapan ya, bahwa simpanan wajib boleh berbeda untuk setiap anggota. Ya, next. Ini juga akan sebagian dari cuplikan di anggaran dasar. Next. Nah, untuk SHU seperti tadi disampaikan bahwa selain untuk anggota, kemudian juga koperasi ini berharap bisa memberikan support untuk kegiatan alumni dan juga kegiatan mahasiswa, termasuk juga ada kegiatan sosial, sehingga ini yang kemudian diusulkan ya untuk bagian dari SHU. Jadi selain untuk cadangan, anggota, pengawas dan pengurus, juga untuk pendidikan, dana sosial, kemudian kegiatan dan beasiswa untuk mahasiswa, serta untuk kegiatan alumni. Next. Dan untuk masa kerja, kami juga mengusulkan 5 tahun. Kenapa? Karena kalau 3 tahun bisa jadi mungkin belum apalagi untuk periode pertama ini kelihatannya masih perlu pembenahan gitu. Sehingga kalau hanya 3 tahun dikhawatirkan masih belum selesai, terus harus sudah penggantian pengurus. Mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan siapapun yang nanti terpilih menjadi pengurus itu bisa membesarkan koperasi ini. Next. Dan ini mungkin adalah hasil dari kami sebagai tim perumus. Jadi di sini ada Kang Didi Bisti angkatan 73, kemudian Kang Yungki 74, ada Kang Iwan, Kang Indah dan Kang Denny 81, terus kemudian ada Kang Didit atau Kang Didit Pranata angkatan 83, Kang Ahmad Ifani atau Kang Pepen angkatan 85, Kang Imurman angkatan 85, Kang Lewi angkatan 88, kemudian 90-an dan mulai Kang Aris Muzakir dan Kang Heri di 90, saya sendiri dari angkatan 91, kemudian ada Kang Abdullah Hadiansyah, Kang Nandang, Kang Eng dan Cenur Hairati dari angkatan 95, Kang Rifi Rivaldi angkatan 2002, Kang Andro angkatan 2008 dan Kang Nasul angkatan 2009. Mungkin begitu Kang Ece semuanya untuk paparan singkat awal tentang pengenalan rencana Koperasi Bumi Tani Padjadjaran. Kami berharap partisipasi Kang Ece semua supaya koperasi ini bisa segera berdiri dan kemudian besar dan juga memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.